Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Raras Devayanti dengan NIM 2019-210170. Di sini saya akan menjelaskan arti dan penggolongan laporan bisnis. Yang pertama yaitu pengertian laporan bisnis. Nah, agar dapat melakukan suatu kegiatan operasi secara efisien, perusahaan perlu berbagai macam laporan. Apapun posisi Anda, baik sebagai pelatih manajemen, akuntan, ilmuwan, bahkan menjadi wakil direktur ataupun peneliti, Anda harus menulis laporan kepada atasan Anda. Seringkali efektivitas laporan yang Anda sajikan akan menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan promosi maupun gaji Anda. Untuk itu, Anda perlu tahu bagaimana membuat suatu laporan bisnis secara efisien dan efektif. Nah, laporan fakta mungkin meliputi beberapa peristiwa, kondisi, mutu, perkembangan, hasil, produk, masalah, atau saran pemecah. Laporan-laporan ini dapat membantu menerima memahami situasi bisnis yang kompleks, menyelesaikan tugas-tugas teknik ataupun operasional, merencanakan prosedur-prosedur, memecahkan masalah, dan membuat keputusan tentang perencanaan strategis. Nah, biasanya suatu laporan menyajikan informasi secara lebih rinci daripada memo atau model dalam suatu halaman surat bisnis. Laporan memerlukan perhatian yang lebih dalam pengorganisasian, alat bantu visual, dan teknik lainnya yang memungkinkan suatu laporan dapat dan mudah dibaca, dan laporan juga dapat memberikan penyajian informasi yang logis, akurat, dan tidak emosional. Suatu laporan mungkin dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Nah, laporan tertulis biasanya mendahului penyajian secara lisan dan didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis. Selanjutnya adalah penggolongan laporan bisnis. Yang pertama adalah menurut fungsinya. Suatu laporan dapat dibedakan apakah untuk memberi informasi atau untuk analisis. Suatu laporan yang bersifat memberi informasi, menyajikan fakta-fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, kesimpulan maupun rekomendasi. Laporan analitis menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsirkannya, kemudian mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Nah, selanjutnya adalah menurut subjeknya. Suatu laporan dapat dibedakan menurut dari departemen mana suatu laporan diperoleh. Contohnya, laporan akuntansi, laporan pengiklanan, dan laporan kredit. Selanjutnya adalah menurut formalitasnya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar apakah bersifat formal atau non-formal. Nah, laporan formal sering disebut dengan istilah laporan panjang, dan laporan non-formal sering disebut dengan laporan singkat. Nah, selanjutnya adalah menurut keasliannya. Suatu laporan dapat dibedakan atas dasar otoritas dan sukarela, kemudian dari pihak publik atau swasta. Laporan otoritas adalah laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapatkan kuasa dari orang lain atau komite. Laporan sukarela adalah suatu laporan yang dibuat atas inisiatif sendiri. Laporan publik adalah suatu laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah, termasuk oleh sekolah, rumah sakit, dan lembaga yang dibiayai oleh negara. Laporan swasta adalah suatu laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dwi Pramono, NIM 347. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya.
Yang kelima yaitu menurut frekuensinya. Menurut frekuensinya, laporan dibedakan atas dasar secara berkala atau khusus. Laporan berkala dapat dikeluarkan saat harian, mingguan, bulanan, semesteran, atau tahunan. Contohnya yaitu laporan penjualan tiap hari, laporan biaya tiap minggu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu laporan khusus. Laporan khusus dapat dikeluarkan saat perusahaan mengalami krisis. Yang keenam yaitu menurut jenisnya. Suatu laporan dipengaruhi oleh formalitas dan panjangnya surat. Jenis laporan dapat bersifat informal maupun formal. Laporan informal meliputi laporan memorandum, laporan surat, dan laporan cetakan. Yang pertama yaitu laporan memorandum. Laporan memorandum merupakan suatu laporan yang menggunakan format memo, yaitu kepada, dari, subjek, dan tanggal. Yang kedua yaitu laporan surat. Laporan surat merupakan suatu laporan yang menggunakan format surat dengan kepala surat. Di dalamnya berisi alamat, salam pembuka, penutup, tanda tangan, dan bagian referensi. Yang ketiga yaitu dalam bentuk cetakan. Laporan dalam bentuk cetakan mempunyai judul yang sudah tercetak, instruksi, dan baris-baris kosong. Sedangkan laporan formal biasanya lebih panjang daripada laporan informal. Laporan formal sering juga disebut dengan laporan panjang. Yang ketujuh yaitu menurut kegiatan proyek. Dalam melaksanakan suatu proyek terdapat 3 jenis laporan, yaitu laporan pendahuluan, laporan perkembangan, dan laporan akhir. Laporan pendahuluan mencakup bagaimana suatu proyek dapat disiapkan, hasil yang diharapkan, dan bagaimana melakukan pelatihan pegawai. Selanjutnya, setelah proyek berlangsung, perlu disusun laporan perkembangan secara berkala. Pada saat proyek berakhir, dibuatlah laporan akhir. Yang terakhir adalah menurut pelaksanaan pertemuan. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dapat dibedakan ke dalam agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Agenda adalah suatu laporan yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung. Ia mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas saat pertemuan berlangsung. Resolusi. Resolusi adalah laporan singkat yang secara formal dalam suatu pertemuan. Selanjutnya yaitu notulen. Notulen adalah laporan resmi dalam satu pertemuan yang telah berlangsung. Ia mencakup catatan semua hal yang terjadi dalam suatu pertemuan. Sedangkan yang terakhir yaitu laporan pertemuan adalah suatu laporan resmi yang cakupannya bahasanya lebih luas dari hasil-hasil pertemuan atau konferensi penting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persiapan penulisan laporan bisnis. Ada beberapa tahapan sebelum melakukan penulisan laporan bisnis, yaitu definisikan masalah, tujuan, dan ruang lingkup. Tahap pertama perencanaan adalah melakukan analisis masalah yang mencakup tujuan penyusunan laporan. Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang diinginkan, berapa banyak, mengapa dan kapan akan membantu Anda dalam menetapkan masalah, tujuan, ruang lingkup, keterbatasan dana dan waktu, dan judul suatu laporan. Selanjutnya yang kedua yaitu pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Mengetahui atau memikirkan pembaca atau pendengar dalam kebutuhan mereka adalah tahapan yang penting dalam mempersiapkan laporan bisnis. Dalam mempersiapkan laporan bisnis perlu dipertimbangkan
berbagai hal yang berkaitan dengan audiens. Artinya, seseorang yang ingin menyusun laporan bisnis perlu memperhatikan siapa yang akan menerima laporan tersebut, baik dari segi pendidikan, pengalaman, maupun sikap emosionalnya. Hal ini bertujuan agar laporan bisnis yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mengenai sasarannya. Yang ketiga adalah menentukan ide atau gagasan. Dalam tahap ini, tuliskan semua ide yang terlintas secara umum. Kemudian, buatlah laporan berdasarkan rencana kerja yang rinci. Untuk beberapa laporan, rumuskan hipotesis sebagai dasar untuk menentukan informasi apa yang Anda perlukan. Sebagai contoh, jika Anda ingin mencari penyebab tingginya perputaran perusahaan, Anda dapat menuangkan ide-ide yang berkaitan dengan kondisi kerja, supervisi, gaji, dan kebijakan promosi. Anda dapat mempertimbangkan subdivisi dari topik-topik tersebut. Kondisi kerja dapat mencakup lingkungan fisik dan faktor-faktor non-fisik. Selanjutnya yaitu mengumpulkan bahan yang diperlukan. Tahap keempat dalam menyiapkan laporan adalah mengumpulkan fakta yang diperlukan dari sumber-sumber yang dapat dipercaya. Untuk beberapa laporan, mungkin Anda mempunyai data di dalam ingatan Anda. Anda mungkin perlu juga mencari data-data tambahan dengan melakukan penelitian secara sekunder, yaitu mencari data dari majalah, surat kabar, dokumen, dan lain sebagainya. Anda juga perlu mencari data dalam penelitian primer, yaitu mencari data dari catatan file, organisasi, surat-surat, catatan harian, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menganalisis dan menafsirkan data. Untuk laporan singkat, tahap ini hanya memerlukan waktu yang sangat singkat. Namun, untuk laporan panjang, seperti laporan analisis yang didasarkan pada fakta yang diperoleh dari berbagai sumber, tahap ini memerlukan waktu yang lebih lama. Analisis atau penafsiran, Anda haruslah seobjektif mungkin. Berusahalah jujur dan tidak pernah menghilangkan atau memanipulasi fakta yang relevan. Tahap akhir yaitu mengorganisasi data dan mempersiapkan kerangka akhir. Setelah menganalisis dan menafsirkan data secara berhati-hati, Anda dapat mengorganisasikan hasil temuan dan membuat kerangka atau outline akhir. Tetapi sebelum menyiapkan kerangka, Anda perlu tahu tubuh laporan dan mempertimbangkan berbagai metode pengorganisasian dan kerangka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faisal Bayhaqi dengan NIM 2019-210464. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pokok laporan bisnis. Di dalam bagian laporan bisnis terdapat 3 bagian. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi laporan, dan yang ketiga adalah penutup. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan ada 11 hal yang perlu dipertimbangkan, yakni yang pertama, pemberi kuasa. Pemberi kuasa adalah individu atau organisasi yang meminta laporan. Yang kedua, tata letak. Tata letak adalah hal yang menginformasikan kepada pembaca tentang apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Yang ketiga adalah masalah. Masalah biasanya diformulasikan di awal pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan dinyatakan. Yang keempat adalah maksud. Maksud merupakan poin penting dalam laporan bisnis. Yang kelima adalah ruang lingkup. Berhubung dengan luas, cakupan atau batas suatu pokok bahasan dalam sebuah laporan bisnis. Yang keenam adalah metodologi. Metodologi mengacu pada metode pengumpulan informasi. Yang ketujuh adalah sumber-sumber, mencakup berbagai sumber yang kita gunakan dalam penyusunan laporan bisnis, baik sumber tertulis maupun tidak tertulis, atau menggunakan lisan. Yang kedelapan adalah latar belakang. Jika pembaca dianggap perlu mengetahui informasi yang ada dalam sebuah laporan bisnis, maka
latar belakang harus disampaikan. Yang kesembilan adalah definisi istilah. Jika kita menggunakan istilah yang memiliki beberapa penafsiran, maka kita harus menjelaskan kepada pembaca definisi yang kita maksudkan. Yang ke-10 adalah keterbatasan. Keterbatasan adalah keterbatasan dalam hal dana, waktu, ataupun data yang tersedia. Dan yang terakhir adalah untuk laporan singkat, beberapa unsur tersebut dapat digabungkan menjadi satu atau dua paragraf dengan ataupun tanpa judul pendahuluan. Bahkan dalam laporan berkala, judul pendahuluan dapat dihilangkan bila isi setiap periode sama dan pembaca telah mengetahuinya. Yang kedua adalah isi laporan. Bagian terpanjang dari suatu laporan bisnis adalah isi laporan. Dalam bagian ini, kita membahas dan mengembangkan hal-hal yang penting secara rinci. Di samping itu, bagian ini dapat membantu kita mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Penulisan laporan bisnis yang baik harus mencakup semua fakta yang penting dan relevan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu penutup. Bagian penutup berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, dan untuk laporan analitis juga mengambil kesimpulan dan memberikan rekomendasi. Oleh karena itu, dalam laporan bisnis, informasi bagian penutup ini dinamakan rangkuman, sedangkan pada laporan analisis disebut kesimpulan dan rekomendasi. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam bagian penutup adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rangkuman. Berisi ringkasan pembahasan secara menyeluruh, kadangkala hanya berisi poin-poin yang penting, kekuatan dan kelemahan, atau manfaat dan kerugian. Yang kedua adalah kesimpulan. Kesimpulan berisi evaluasi secara ringkas, fakta-fakta yang dibahas, tanpa memasukkan pendapat pribadi kita sebagai penulis. Yang ketiga adalah rekomendasi. Rekomendasi menyarankan suatu program tindakan yang didasarkan pada kesimpulan yang telah dibuat. Dan yang keempat adalah rencana tindakan. Merupakan penyertaan terakhir yang mencakup waktu pelaksanaan program, anggaran yang diperlukan, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap program atau proyek yang akan dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nabila Disa Putri dengan NIM 2019-210523. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya juga menjelaskan tentang organisasi tubuh laporan bisnis. Apa sih organisasi tubuh laporan bisnis? Bentuk penyusunan atau suatu laporan mempunyai daya tarik yang akan mempengaruhi pembacanya. Oleh karena itu, selain maksud dan subjek laporan, calon pembaca laporan juga harus dipertimbangkan ketika Anda memilih rencana organisasional untuk seluruh tubuh laporan dan bagian teks. Kemudian Anda juga perlu membuat topik pembahasan dengan benar. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang cara menyusun tubuh laporan bisnis. Di sini ada dua cara, yaitu deduktif dan induktif. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah cara deduktif. Cara deduktif di sini adalah menggambarkan laporan dari belakang ke depan atau menjelaskan ide-ide pokok atau rekomendasi terlebih dahulu sebelum hal-hal rinci dijelaskan. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang induktif. Di sini induktif adalah menjelaskan fakta-fakta yang ada sebelum ide-ide pokok, kesimpulan, atau rekomendasi dikemukakan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang cara menyusun teks laporan bisnis. Cara menyusun teks laporan bisnis di sini ada 8, yaitu yang pertama adalah membuat topik-topik atau kriteria. Yang kedua adalah menyusun urutan suatu peristiwa dan atau kejadian-kejadian. Yang ketiga adalah mendeskripsikan lokasi atau tempat. Yang keempat adalah menjelaskan suatu proses atau prosedur. Yang kelima adalah menyusun urutan tingkatan pentingnya secara alfabet. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Triana Devakriyah Ardiningrum dengan NIM 2019-210730. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai bagaimana sih cara untuk menyusun teks laporan bisnis. Untuk langkah yang pertama sampai langkah yang kelima telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi, saya akan melanjutkan untuk langkah yang keenam sampai langkah yang kedelapan. Untuk langkah yang keenam yaitu menyusun urutan tingkat familiaritas. Cara pengembangannya dilakukan dengan menyajikan hal-hal yang paling sederhana terlebih dahulu atau biasa disebut familiar, kemudian meningkat ke yang lebih kompleks atau biasa disebut kurang familiar. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan akan lebih mudah memahami hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya daripada hal-hal yang tidak atau bahkan belum diketahui sebelumnya. Untuk langkah yang ketujuh, menyusun sumber-sumber yang digunakan. Metode ini sebenarnya kurang diminati, terkecuali jika kita yakin untuk pembaca tertarik kepada sumber informasinya. Misalkan, ketika seorang ahli yang berpidato di sebuah gedung pertemuan atau sebuah perusahaan. Untuk langkah yang terakhir, pemecah masalah. Cara ini populer dengan membahas masalah terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan cara pemecah masalahnya. Cara ini umum digunakan untuk mengorganisasi suatu presentasi yang persuasi. Selanjutnya yaitu metode kerangka. Setelah kita menyusun atau mengorganisasi tubuh dan isi teks laporan, kita mengatur judul dan subjudul dalam suatu kerangka. Suatu kerangka yang baik, khususnya untuk laporan yang panjangnya 2 halaman atau lebih, merupakan alat yang paling penting dan efisien. Kerangka tersebut akan menjadi penuntun kita ketika menyusun laporan. Dalam suatu laporan panjang atau laporan formal, kerangka juga akan menjadi daftar isi laporan kita. Sebelum kita menulis laporan, kerangka akan membantu kita untuk melihat hubungan di antara topik, membandingkan proporsi dan judul, mengecek keterkaitan keseluruhan dalam suatu susunan yang logis, dan menghilangkan tumpang tindih. Setelah itu, saya akan menjelaskan apa sih jenis-jenis judul apa saja. Yang pertama adalah judul topik. Judul topik merupakan judul yang paling umum atau paling populer. Judul tersebut terdiri atas kata tunggal atau kata benda, beberapa kata atau frase singkat. Yang kedua adalah judul kalimat lengkap, selalu mencakup subjek dan predikat. Yang ketiga adalah judul kalimat imperatif atau kalimat perintah, dimulai dengan satu kata kerja dan tidak memiliki subjek. Dan yang terakhir, judul varian. Judul yang baik harus jelas dan menunjukkan subjek yang akan dijelaskan. Selain itu, apabila sebuah kata sudah dipilih sebagai judul topik, usahakan kata tersebut tidak menunjukkan adanya suatu pengertian yang terlalu luas. Selanjutnya yaitu format kerangka. Untuk kerangka pendek atau kerangka singkat, sebaiknya kita menggunakan format yang sederhana atau lebih simpel. Sedangkan untuk kerangka yang panjang, kita dapat menggunakan salah satu dari ketiga cara. Yang pertama yaitu kombinasi angka huruf, yang paling populer di dalam dunia bisnis dan pendidikan. Yang kedua, sistem desimal, lebih banyak digunakan dalam laporan sains dan teknik. Dan yang terakhir, kombinasi angka huruf, lebih banyak digunakan oleh mereka yang senang dengan angka, dengan huruf, sebelum sampai pada judul utama. Selanjutnya adalah paralelisme dalam judul. Semua judul harus paralel, artinya mempunyai tingkat yang sama dalam setiap bagian kerangka, yang berarti judul harus mempunyai bentuk gramatikal yang sama, seperti misalkan semua kata, benda atau frase atau kalimat. Sebagai contoh, paralelisme kombinasi angka huruf dapat digambarkan seperti Romawi 1-4, A, B, C, D, dan di bawahnya Romawi 2.A atau Romawi 1.B.
Seperti itu. Selanjutnya yaitu apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita menyusun subjudul atau judul. Yang pertama, tempatkan ide-ide yang paling penting pada tingkatan tertinggi, lalu pertimbangkan panjang laporan, subjek, dan pembaca. Yang kedua, sebisa mungkin cobalah untuk menjaga keseimbangan masing-masing bagian. Yang ketiga, jika kita membagi suatu topik, paling tidak mempunyai 2 subjudul, misalkan A1 dan A2. Selanjutnya, gunakan pertimbangan yang baik dan jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit untuk subjudul. Dan yang terakhir, tidak pernah menggunakan judul laporan sebagai bagian judul. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.